3 game sudah dimainkan hari ini. Ada Orlando Magic yang berhasil mengamankan home court mereka dan menang di game ketiga. Paolo Banchero hari ini mainnya udah kayak mini LeBron. Di game selanjutnya ada New York Knicks yang akhirnya harus kalah dari Sixers karena Embiid hari ini 50 points. Lakers akhirnya lagi-lagi menyerah. Bukan hanya di tangan Jokic dan Jamal Murray, tapi juga di tangan Aaron Gordon dan Michael Porter Jr. 3-0 loh. 3-0 loh. Dilo. Ayo Dilo, tetap putus asa, jangan semangat. Ngobrol NBA episode 122. Hari Jumat pasti ada fans-fans yang bersuka cita hari ini. Ada fans-fans yang sedih hari ini. Yakin banyak yang sedih. Game prediksi hari ini Menteng Thunder, 3-3-nya prediksinya on point. Kita tadi kemarin pegang Sixers, aman, centang. Magic, centang. Denver Nuggets, centang juga. Jadi hari ini 3-0 dan rekornya Menteng Thunder kemarin 17-5. Berarti hari ini 20 kali benar, 5 kali salah. Lumayan ya, lumayan. Besok hari Sabtu gue nggak akan bikin episode ngobrol NBA karena gue banyak sekali kegiatan besok, plus ada IBL All Star dan lain-lain. Gue ada undangan juga buat nonton ke sana. Hari Minggu sebenarnya agak padat juga karena anak gue tanding di Kejurkot, tapi hopefully Minggu gue bisa bikin episode. Harus bikin episode hari Minggu. Jadi karena besok tidak bikin episode, nanti di akhir video ini teman-teman nonton sampai habis ya. Di akhir video ini kita akan prediksi untuk game besok hari Sabtu dan game hari Minggu. Jadi akan ada 2 hari yang kita rangkum ke dalam prediksi hari ini di akhir video. Teman-teman yang mau ikutan, jangan lupa nanti langsung aja tulis prediksinya untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Besok ada 3 game, Minggu ada 3 game juga kalau nggak salah, 3 atau 4. Jadi bakal ada sekitar 7 game yang nanti bakal kita prediksi di akhir video ini ya. Oke, kita recap tipis-tipis game hari ini. Tadi gue nonton sekilas gamenya Orlando Magic lawan Cleveland Cavaliers. Di sekilas gue nonton itu, gue lihat tadi Paolo Banchero mainnya kayak mini LeBron sih. Gue bener-bener tadi ngeliat kayak gila, kayak LeBron banget nih gerakan-gerakannya, footworknya, mid range jumpernya, bully ballnya ke dalam, power move-nya gitu. Kayak LeBron, asik tadi ngeliat Paolo Banchero asik. Dan kemarin gue di episode kemarin gue bilang, sebelum gue memprediksikan Magic, gue bilang bahwa Jalen Suggs main nggak ya. Gue sempat lihat dulu kan statusnya Jalen Suggs. Kalau Jalen Suggs nggak main, bye Magic. Tapi akhirnya kemarin gue cek Jalen Suggs bisa available, jadi gue semakin yakin buat nge-pick Magic hari ini. Dan Jalen Suggs juga delivered hari ini. Dia 24 points, shootingnya 9 dari 11, 4 rebounds, 3 assist, 2 steal, 1 blocks. Jadi offense-nya jalan, defense-nya bagus banget untuk sebagai point of attack defender. Dia menurut gue bagus banget tadi jagain backcourt-nya Cavs. Kita lihat ya backcourt-nya Cavs ya. Hari ini Darius Garland 5 poin, 2 dari 10 nembaknya. Donovan Mitchell hanya 13 poin. Kemarin kan selalu di atas 20 poin, 30 poin. Hari ini hanya 13 poin Donovan Mitchell. Dari rebound untuk Magic jelas ada perbaikan. Kemarin di 2 game pertama di Cleveland, Magicnya reboundnya selalu diacak-acak sama Cleveland Cavaliers. Tapi hari ini Jarrett Allen hanya 8 rebounds, Evan Mobley hanya 2 rebounds. Sementara untuk Orlando Magic, Paolo Banchero 14 rebounds, ada Franz Wagner 5 rebounds, Mo Wagner dengan 6 rebounds. Jadi secara hustle dan agresivitas menurut gue mereka much improve main di home court mereka. Gue kemarin bilang juga energi dari crowdnya juga luar biasa. Kita lihat ya, Magic itu hari ini reboundnya 51, sementara Cavs hanya 32. So they've been crushing the boards dan itu impactnya gede sekali di game ini. Good job buat Orlando Magic mengamankan 1 game di home ya, paling tidak 1 game dulu. Dan menangnya sangat meyakinkan, skornya jauh banget menangnya 121-83. Asik. Game kedua tadi New York Knicks dan Sixers, ini completely gue tidak nonton. Gue tadi hanya melihat highlights-nya. Ada beberapa kejadian tadi yang menurut gue
cukup bahaya ya sebenarnya. Ketika Embiid narik kakinya Mitchell Robinson. Physicality already off the charts, and now the officials for the third time. Itu ngeri man, bahaya itu. Itu kalau Draymond Green tuh yang begitu udah dejected kayaknya. Embiid hari ini 50 points. Free throw-nya kita cek ya. Free throw-nya dia ke free throw line itu 21 kali dan dia masukin 19 kali. Typical Embiid, always looking to get a foul, dan dia hari ini berhasil memasukkan 19 dari 21 free throw-nya. Field goal-nya juga cukup efisien, 13 dari 19, dan totalnya dia menyumbangkan 50 points. Selain Embiid ada Maxey 25 points, Kelly Oubre 15 points, off the bench ada Campaign 11 points, dan tadi gue lihat Coach Tom Thibodeau cukup komplain dalam artian ya komplain tentang wasit lah, biasa lah, bad officiating, banyak sekali call-call yang menurutnya untuk Embiid cepet banget di call, kalau untuk Brunson jarang banget di call. Itu tuh tadi Coach Steve tadi komplainnya kayak gitu. Tapi tadi playnya Embiid yang narik kakinya Mitchell Robinson menurut gue bahaya sekali itu. Tapi good for the Sixers, paling tidak di game ini Embiid menepati janjinya bahwa dia akan bermain lebih bagus lagi, dan dia melakukan itu di game ini. 50 points man, 50 points against the Knicks. Brunson hari ini not bad, 39 points, 13 assist, shooting akurasi tembakannya juga membaik banget dibanding dengan game pertama dan kedua. Tapi selain dia, Josh Hart 20 points, OG Anunoby 17, Hartenstein 14, off the bench nggak terlalu banyak, McBride 8, Bogdanovic 5 points, yang lainnya biasa-biasa aja. Tadi Embiid juga gue baca beritanya, dia ternyata selain dia kan lututnya udah lumayan hancur ya, mainnya udah nggak 100% lah kalau soal lutut ya. Ditambah lagi ternyata dia kena itu Bell's palsy ya. Bell's palsy itu waktu dulu tuh temen gue ada yang pernah kena. Jadi gue begitu tadi baca beritanya, gue lumayan familiar tuh sama keadaan simptom itu. Jadi intinya bukan stroke ya, beda dengan stroke. Itu lebih ke sebagian otot muka, facial muscle itu melemah. Jadi ketika lo ketawa, lo cuma bisa ketawa setengah bagian dari muka lo, setengahnya enggak, terus alisnya mungkin turun, mulutnya turun, drop gitu. Jadi nggak, muscle-nya melemah gitu. Itu Embiid tuh masih bisa 50 poin tuh dia, gokil ya. 2-1 New York Knicks masih unggul 2-1. Dan game terakhir nih, gue nggak mau menjelek-jelekan tim ya, gue nggak mau menjelek-jelekan Lakers atau gimana. Udah cukup lah kalian kalau mau lihat siapa yang menjelek-jelekan Lakers di IG bertebaran kok, itu hampir semua nge-roasting Lakers, nge-roasting D'Lo, nge-roasting Darvin Ham dan lain-lain. Udah nonton di IG aja lah ya, banyak tuh yang udah ngejelek-jelekin. Gue nggak mau, gue bahas yang bagus-bagusnya aja, tapi tetap kita kasih notes apa yang salah dari Lakers menurut gue. Dari Lakers dulu deh. Dari Lakers menurut gue ya D'Lo udah, gue nggak mau panjang-panjang soal D'Lo. Lu lihat sendiri dia kontribusinya apa di game ini, dan nggak cuma dia nggak ngepoint sama sekali, tapi juga tadi ada video yang memperlihatkan bahwa dia lagi enak ngemil aja, dia ngemil, yang lainnya lagi di huddle, dia ngemil aja di pojokan gitu. Aduh, it's not a good look for D'Lo ya. Banyak yang bilang udah belajar bahasa Mandarin gitu. D'Lo, kemarin gue bilang satu-satunya harapan buat Lakers adalah selain LeBron, selain AD harus ada yang step up. Austin Reeves lumayan sebenarnya, tapi D'Lo man, you cannot score 0 points bro. You cannot score 0 points. Come on man. Ya, di game sepenting ini you score 0 points. Dan semua orang pasti akan nge-roasting, fans-fans Lakers dan fans-fans casual lainnya juga pasti akan nge-roasting. Emang enak dia buat di-roasting, sebenarnya enak, apalagi performance-nya kayak tadi itu udah panggung buat nge-roastingnya tuh dapet banget gitu. Ya, sangat disayangkan banget. Darvin Ham, gue ngerasa
kalau ngomongin Devin Ham ya, gue rasa gini deh, ini bukan soal Devin Ham. Siapapun coachnya, kita ngomongin dari kemarin-kemarin deh, sebelum Devin Ham misalnya ada Frank Vogel dan lain-lain. Frank Vogel udah bawa Lakers juara misalnya di bubble. Devin Ham bawa juara in season tournament, walaupun sebagian orang bilang itu piala ciki lah apa. Gue gak terlalu paham sih sebenarnya dimaksud dengan piala ciki itu apa. Gue ketawa pun enggak, karena gue gak paham maksudnya piala ciki itu apa gitu. Tapi ketika memang fans Lakers tidak puas dengan cara dia nge-coach dan permainan tim ini di lapangan, langsung kena roasting pasti. Dan tadi di grup WA-nya Lakers langsung pada mulai muncul nama-nama kandidat buat menggantikan Devin Ham ya. Sampai muncul nama kayak JJ Redick, sampai muncul nama kayak John Rondo gitu-gitu buat gantiin Devin Ham. Gue tuh dalam hati kalau ada pembahasan tentang itu, gue dalam hati bilang, lu boleh keluarin semua kandidat nama, tapi nge-coach Lakers tuh ya pressure-nya tinggi dan fans itu terlalu high expectation ke pelatih gitu loh. Mungkin satu-satunya jalan keluar kalau emang mau ganti pelatih ya udah Coach Po doang, cuma emang mau dilepas sama Miami Heat di kontrak seumur hidup itu kayaknya. Coach Po doang kayaknya yang bisa bikin Lakers untuk bikin happy fansnya gitu. Yang lain menurut gue end up-nya bakal kayak Devin Ham juga lah. Ada nama-nama kayak Adrian Griffin tadi muncul juga di grup WA-nya Lakers gitu. Ya nama-nama yang menurut gue belum proven dan end up-nya mungkin nasibnya bakal sama kayak Devin Ham lagi gitu, bakal di roasting dan dikritik terus-terusan sama fans Lakers ya. Apakah memang harus sepenuhnya disalahkan ke Devin Ham, atau memang ini ngomongin realistis saja, atau memang secara roster dan secara pemain memang kualitasnya masih di bawah Denver. Jadi mau pelatih sejago apapun, mau rotasi pemainnya sebagus apapun, mau membuat set play sevariatif apapun, mungkin memang kualitas pemainnya memang di bawah Denver gitu. Jadi kadang gue nggak ngefans sama Lakers gitu, tapi kadang gue pengen sekali bilang, you just have to face the fact bahwa Denver memang lebih superior daripada Lakers gitu. LeBron jago, AD jago, tapi other than those two menurut gue ya kurang kalau untuk bisa keep up dengan pemain-pemain Denver ini. Jadi gue nggak mau bahas lebih lanjut lagi soal Lakers. Menurut gue kalau tadi defense-nya tadi berapa kali sih tadi transisinya telat, defense-nya telat, tiba-tiba Jokic tiba-tiba ngelob bola ke depan, AD udah siap, Aaron Gordon udah siap di depan. Transition defense-nya selalu telat. Tadi beberapa possession penting itu sebenarnya. Itu hal-hal simple. Offense-nya stagnan. Menurut gue ketika Denver banyak sekali melakukan set play yang begitu variatif melalui Jokic, Lakers offense-nya menurut gue terutama di menit-menit terakhir menurut gue stagnan banget. Nanti kita bahas itu di ketika kita bahas Denver ya. Tapi offense-nya stagnan menurut gue buat Lakers. Akhirnya tadi ya udah Lakers nge-point, Denver nge-point. Lakers score a point, Denver score a point. Jadi trading basket aja, trading point aja. Ini nge-point, ini nge-point, ini nge-point, ini nge-point. Jadi Lakers nggak bisa nge-stop Denver untuk tidak bikin point gitu loh. Jadi ya tukar-tukaran aja. Kita kalau ngomongin statistik in general ya, di game ini, kalau misalnya teman-teman yang nonton tadi, mungkin emang Lakers nembaknya busuk kok dari 3 point. Sebentar. Lakers itu nembaknya dari 3 point ya 5 dari 27 ya, 5 dari 27, 18,5%. Jelek memang, tapi Denver itu 5 dari 28 lebih jelek lagi, 17,9%. Secara overall, secara keseluruhan, akurasi tembakan dari kedua tim itu angkanya sama persis 44 dari 90 buat Lakers. Buat Nuggets juga sama, 44 dari 90. Jadi akurasinya sama-sama persis, sampai koma-komanya juga sama, 48,9%.
Jadi jangan bicara soal aku kasih tembakannya lagi bau apa enggak, sama Denver sama juga, sama persis. Free throw-nya memang Denver lebih banyak, tapi kita lihat rebounds-nya ya. Rebounds-nya Denver itu 51 rebounds. Lakers itu hanya 38 dan offensive rebounds-nya itu Denver 14, sementara Lakers hanya 8. Kalau ngomongin turnovers, surprisingly di game ini Lakers hanya commit 7 turnovers. 7 loh, 7 turnovers. Sementara Nuggets itu 13 turnovers. Angka-angka ini ajaib kalau teman-teman lihat. Kenapa bisa kalah, guys? Kenapa masih bisa kalah? Sekarang kita bahas Denver. Kalau di game pertama, di game kedua, yang berperan besar adalah Nikola Jokic, ada Jamal Murray, ada Aaron Gordon at some point. Kalau di game ini, Aaron Gordon itu impact-nya gede sekali. Aaron Gordon itu, andai Aaron Gordon di OKC ya, andai Aaron Gordon di OKC. Aaron Gordon tuh bahasa, gue nggak mau bahasa terlalu teknikal ya, tapi bahasa awamnya aja apa ya. Aaron Gordon tuh selalu ada di tempat, di spot yang tepat, di saat yang tepat gitu loh. Dia tuh kalau udah keliaran di baseline tuh, udah keliaran yang ngumpet-ngumpet, ngedip-ngedip di baseline tuh, tiba-tiba udah open. Dan karena chemistry dari pemain-pemain Nuggets ini terlalu kuat ya, jadi koneksinya mereka udah tahu gitu, Aaron Gordon ada di mana tuh udah bisa tahu gitu. Jadi bolanya tuh udah ke dianya udah enak banget gitu menurut gue. Tadi banyak sekali possession yang gue lihat yang ini ke Aaron Gordon, ini siap nih Aaron Gordon ngumpet-ngumpet, dia ke dunker spot, nanti Jamal Murray tas, pocket pass, Jokic juga sama, udah simple, very simple. Tapi itu nggak akan terjadi kalau chemistry pemain-pemain ini belum jadi gitu, dan di Denver sudah jadi gitu. Yang satu hal yang mau gue kasih shout out juga di game tadi adalah MPJ itu shot makingnya tadi menurut gue gila sih. Cara dia bisa nge-create his own shots, terus cara dia hunting bola buat dapetin tembakan yang enak gitu ya. Dia continuously moving, benar-benar moving terus. MPJ tuh benar-benar selalu hunting for his shots gitu. Dan itu gue suka, dan kebetulan di game ini lagi efektif banget tembaknya, 8 dari 16 dan dia cetak 20 points dan 10 rebounds. Nggak cuma nyetak poin, tapi reboundnya juga double digit, 10 rebound. Dari Denver Nuggets starting 5-nya ada 3 pemain yang reboundnya double digit. Aaron Gordon 15 rebounds, Jokic 15 rebounds, MPJ 10 rebounds. Dan poin tertingginya di game ini Aaron Gordon 29 points. Dia bermain sangat-sangat agresif, always on attack mode, dan dia itu tadi gue bilang dia ngedip-ngedip, ngumpet-ngumpet gitu di baseline gitu. Tiba-tiba udah poin enak. Kalau lagi transisi juga agresif, always attacking the basket, dan dia confident banget mainnya hari ini, dan hasilnya bagus banget. Defense-nya juga bagus ke LeBron dan lain-lain. Menurut gue defense-nya bagus banget. MPJ hari ini keren banget. MPJ tadi menurut gue momen MPJ yang very crucial menurut gue adalah ketika Denver tadi unggul 7 atau 8 poin gitu, dan keunggulan itu dari 8 poin bisa di stretch sampai 15 poin. Itu berkat MPJ. Gue rasa momentumnya di situ. Ketika udah ketinggalan 15 poin tuh, Lakers tuh udah berat tuh menurut gue. Dan itu yang melakukan MPJ. Jadi MPJ was big in this game. Mau ngobrol apa lagi? Begitu keadaannya. Eksekusinya tuh Denver bagus banget menurut gue. Mereka continuously mereka melakukan set play yang sangat-sangat variatif menurut gue. Jadi nggak ketebak gitu mereka mau ngapain. Sebenarnya textbook semua sih, cuma eksekusinya bagus banget menurut gue di lapangan, dan pemain-pemain ini udah nyetel banget mainnya satu sama lain. Lu bayangin ya, Jokic itu ya, itu kan jenius kan. Dia dikasih power forward kayak Aaron Gordon, dia dikasih small forward kayak MPJ, dia dikasih shooting guard dan juga defensive guard kayak KCP, dia dikasih point guard Jamal Murray. Aduh, itu udah kurang perfect apa itu. Aaron Gordon is the perfect power forward buat Jokic. MPJ is the perfect
small forward buat Jokic. Begitu juga dengan KCP dan Jamal Murray. Ini starting five-nya Denver. Ini benar-benar di-create dengan begitu begitu sempurna, hampir sempurna menurut gue. Jadi role-nya masing-masing posisi itu udah sangat jelas dan udah enak banget deh dilihat deh. Offense-nya tuh nggak stagnan gitu. Kalau ngeliat Lakers ada main bagusnya, ada passing ball movement-nya ada, pick and roll-nya ada, two man action tadi sama LeBron sama AD jalan kok tadi. Tapi kalau kita ngomongin konsistensi selama 48 menit ya, Denver itu consistently running plays yang benar-benar enak banget buat ditonton menurut gue. Lakers mainnya cuma sampai halftime ya, men. Quarter 3, quarter 4 PR banget Lakers. Gila, kedodoran mulu Lakers. PR-nya di quarter 3, quarter 4. Tapi udahlah, sampai kapan kita mau bahas soal itu ya. Intinya sekarang ketinggalan 3-0. Masih ada harapan. Belum pernah ada sih yang bisa comeback dari ketinggalan 3-0 sepanjang sejarah NBA ya. Belum pernah ada. Gue nggak berharap mereka bisa comeback juga, tapi gue hanya berharap Lakers paling tidak menang 1 di crypto. Jadi next game 4, harapan gue cuma 1. Gue pengen Lakers setidaknya menang 1 aja. 1. Kenapa gue bilang begitu? Gue cuma nggak pengen LeBron di resumenya itu ada nanti orang nyinyir gitu ya. Walaupun ini nggak penting sih, tapi pasti ada aja yang nyinyir. Oh, LeBron itu back to back di sweep 4-0 sama Denver Nuggets. Itu pasti kapan tuh ada aja pasti kalau mereka kena sweep lagi ya. Gue nggak mau itu terjadi sih sebenarnya. Kalau 4-1 it's okay. 4-1 ya udah. Emang tadi pembahasannya semua gue udah bilang emang secara tim, secara pelatih dan lain-lain emang lebih bagus, lebih kuat. Udah dia defending champs. Lu mau expect apa? Tapi harapan gue nggak di sweep aja, karena kalau di sweep aja bukan cuma impactnya ke tim tapi impact ke LeBron nih nanti. Orang-orang yang nyinyirin LeBron nih pasti nanti dapat bahan nih nanti. LeBron kena back to back, kena sweep sama Jokic. Mudah-mudahan enggak lah ya. Oke, segitu aja recap untuk pertandingan hari ini. Jadi sesuai tadi yang gue bahas di depan, kita akan prediksi untuk 2 hari ya. Untuk besok, hari Sabtu, dan hari Minggu. Jadi teman-teman nanti jangan lupa ikutin template jawaban seperti yang gue pin, biar nanti memudahkan untuk teman kita Nico mengkompilasikan klasemen dan lain-lain. Kemarin juga Nico sempat ada trouble untuk mengupdate klasemennya. Laptopnya lagi dipinjam atau gimana gitu. Jadi mungkin agak telat nanti update-nya, tapi tenang aja nanti diupdate kok. Oke. Kita mulai dari game besok dulu ya. Hari Sabtu. Terus kita lanjut ke hari Minggu. Jangan lupa teman-teman ikutin template jawabannya ya, biar seragam. Bukan jawaban yang seragam, template-nya yang sama. Oke. Besok hari Sabtu ada 3 game. 3 game ini 3-3-nya game ketiga ya. Kita mulai game pertama adalah Milwaukee Bucks melawan Indiana Pacers yang akan dimainkan di kandangnya Pacers di Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis. Masih tanpa Giannis, belum ada yang tahu Giannis bisa balik kapan, tapi update statusnya sih dibilangnya Milwaukee Bucks harus siap untuk bermain tanpa Giannis dalam beberapa waktu ke depan. So I expect Giannis belum bisa balik juga di game ketiga pastinya. Jadi untuk Bucks lawan Pacers, again ini murni karena gue tidak feeling dengan Bucks tanpa Giannis. Mereka bisa survive di game 1, tapi di game kedua kelihatan Pacers jauh lebih dominan. Dan di game ketiga Pacers sudah lama sekali tidak masuk playoff, dan gue yakin energi di kandangnya Pacers pasti akan luar biasa. Gue expect pemain-pemain ini bisa bermain juga untuk lebih baik di depan fansnya untuk pertama kali dalam waktu yang lama. So, momentum ada di Indiana Pacers. Jadi untuk game ketiga besok, gue akan pilih Indiana Pacers. Oh, ini susah nih. Abis ini susah nih. Clippers lawan Mavs. Waduh. Clippers lawan Mavs ya. Duh. Kemarin gue pilih Mavs. Dan sekarang mainnya di kandangnya Mavs. It's tough. Clippers is still tough, man. Atau kemarin Kawhi kayak
itu aja belum dapetin feel-nya aja gitu. Dia absen I think 20 harian nih kalau nggak salah, 20 hari absen, jadi mungkin badannya belum nyetel atau gimana. Besok ya Mavs lawan Clippers. Susah nih, susah bro, susah. This is tough man. Gue mungkin teman-teman kaget. Gue akan ambil Clippers. I love the Mavs, tapi nggak tahu kenapa feeling gue mengatakan besok Clippers. Terus di game antara T-Wolves dan Phoenix Suns, ini mainnya di kandang Suns. So, gue nggak kebayang sih kalau sampai mereka ketinggalan 3-0 ya. Malu man, KD, Booker, Bill malu man. Tapi mereka nggak menunjukkan ada perbaikan sama sekali sebenarnya dari 2 game pertama. Jadi secara logika harusnya lu pilih T-Wolves gitu loh. Secara logika, cuma ada yang bisikin gue bilang bahwa enggak sih kayaknya kalau KD, Booker itu mau ketinggalan 3-0 kayaknya mereka bakal all out banget besok main di kandang. So, segala-galanya kalah sebenarnya Phoenix Suns. Tapi berdasarkan feeling itu dan bisikan-bisikan itu, gue besok akan ambil Phoenix Suns. Jadi di series ini udah 3 game nih. Ini pilihan Phoenix Suns gue yang kedua ya. Gue udah 2 kali pilih Phoenix Suns. Kalau besok gue masih dikecewain juga. Oke, gue kasih kesempatan terakhir buat Phoenix Suns. Besok gue ambil Phoenix Suns. Jadi untuk game hari Sabtu, 3 pilihan gue di Bucks lawan Pacers, gue pilih Pacers. Di Clippers lawan Mavs, gue ambil Clippers nih, gue nekat. Gue ambil Clippers. Di T-Wolves lawan Suns, gue pegang Suns. Jadi 2 tim tuan rumah dan 1 tim away. Oke, untuk hari Minggu, surprisingly gamenya ada 4. Banyak game 4. Oke, dimulai jam 12 malam. Itu ada Cavs sama Magic. Cavs sama Magic sih ini gue pengennya cap-cip-cup aja deh. Gue ambil Magic deh. Gue ambil Magic lagi. Gue rasa mereka punya kesempatan bagus buat menyamakan kedudukan jadi 2-2. So I pick Orlando Magic untuk bisa menang di game keempat hari Minggu. Lanjut ada Celtics lawan Heat. Heat kemarin sih ajaib sih. Apakah itu bisa seperti itu lagi? I don't think so. Walaupun main di kandang ya. Tapi apakah mereka bisa mengulang hal yang sama seperti di game kedua kemarin? Menurut gue sih jangan bilang enggak, tapi kayaknya sih enggak ya. Dan Celtics pasti sejelek-jeleknya Joe Mazzulla, lo mau kritik Joe Mazzulla, I think dia harus bisa make some adjustments buat memaksimalkan Kristaps Porzingis. Dia failed untuk melakukan itu di game kedua kemarin, dan untuk memperkuat lagi perimeter defense-nya, rotasinya dan lain-lain supaya shooter-shooter Miami Heat tidak menembak seperti di game kedua kemarin. Jadi untuk game ketiga, walaupun pindah ke Heat, gue akan ambil Boston Celtics di game ketiga. Oke, terus ada OKC main. OKC lawan Pelicans. Ini adalah series dimana kalaupun tebakan gue salah, gue tidak peduli. Gue rela kalau jawaban gue salah. Jadi biar bagaimanapun saya tidak akan memilih Pelicans. Ini benar-benar pilihan yang sangat-sangat bias. Jadi gue akan tetap dan seterusnya akan terus memilih OKC Thunder. Walaupun jawabannya salah, bodo amat. I pick OKC Thunder untuk bisa menang di game ketiga. Walaupun mainnya di Pelicans ya. Ini agak ini bukan agak sih, nekat banget ini. Tapi I'm sticking with my Thunder. Oke, terakhir. Ini penentuan di game antara Nuggets dan Lakers. Apakah Lakers akan kena sweep atau enggak? Mungkin terjadi, mungkin kena sweep. Tapi tadi gue bahas di tengah-tengah, gue bilang bahwa satu keinginan gue musim ini adalah kita tahu Lakers 99% kayaknya tidak akan bisa comeback ya. Belum pernah ada dalam sejarah tim yang bisa comeback. Di ketinggalan 3-0 jadi menang 4-3. Mereka harus bisa menang 4 kali dari 5 kali. Dan lawannya juga masih sama, lawan Nuggets lagi terus. Ya susah lah. Jadi gue hanya berharap paling tidak
LeBron tidak kena sweep 2 musim berturut-turut dari Denver Nuggets. Jadi please pemain-pemain Lakers, please all out lah paling tidak di game keempat di hari Minggu nanti, dan kasih satu kemenangan, paling tidak fans-fans kalian bisa lebih happy lah. Walaupun in reality mereka pasti tahu ujung-ujungnya pasti kalah juga, tapi paling tidak kasih satu kemenangan di game keempat besok. So gue gue mau ini apa ya istilahnya tuh, pilihan untuk simpati gitu. gue akan pilih Lakers untuk menang di game keempat. Jadi hari Minggu gamenya banyak ya, ada 4 game. Cavs lawan Magic, gue pilih Magic. Itu cap-cip-cup tuh, gue pilih Magic. Celtics lawan Heat, gue pilih Celtics. OKC lawan Pelicans, gue pilih OKC. Dan di game terakhir Nuggets lawan Lakers, gue pilih Lakers. Oh, gue siap jeblos nih hari Minggu nih, kayaknya jeblos nih. Oke, nggak apa-apa. Jadi total ada 7 game yang akan kita prediksi, teman-teman. Jangan lupa ikutin template-nya. Kita akan prediksi 3 game buat hari Sabtu plus 4 game buat hari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggu gue akan bisa bikin episode. Walaupun nggak akan lama, karena Minggu banyak kegiatan juga. Ya tipis-tipis lah nanti hari Minggu gue sempetin waktu buat bikin 1 episode, karena kita akan prediksi game untuk di hari Senin ya. Oke, segitu aja episode 122. Nanti kita bahas lagi apa yang akan terjadi di game-game selanjutnya, tentunya di Ngobrol NBA episode selanjutnya. So thank you guys for watching. I'm out.